Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. فزدنا علما وارزقنا فهما يا عليم يا حكيم يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا صالحا متقبلا اللهم أمسى بنا من نعمة وبأحد من خلقك فمنك وحدك فلك الحمد ولك الشكر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Selawat dan salam kita sampaikan, kirimkan, bacakan, haturkan, persembahkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah Masjid Al-Hidayah, kembali setiap bulan kita membaca dari kitab Qasasul Ghaib fi Sahihil Haditsin Nabawi, kisah-kisah gaib yang diambil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sahihil Haditsin Nabawi. Kesempatan kali ini kita akan baca dari buku ini, dari buku Qasasul Ghaib fi Sahihil Haditsin Nabawi yang tulis oleh Ustaz Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala. Al-Qissah Al-Thaniyah wa Thalathun, kisah ke-32. Buku yang kita baca mengumpulkan kurang lebih berapa hadis ya? 50-an lah kalau nggak salah. 50-an hadis. Kita 51 hadis. Buku kita mengimpun 51 hadis yang dipahami sebagai kisah-kisah gaib. Kita dari 50 tersebut dibagi kepada 3 kelompok. Yang pertama, qasasu yaumil qiyamah, kisah-kisah yang Nabi sampaikan tentang peristiwa hari kiamat. Yang kedua, qasasul ghaibil lati waqa'at, kisah-kisah gaib yang terjadi, udah kejadian, kisah-kisah gaib. Yang ketiga, qasasul ghuyubul atiyah allati lam taqa' ba'd, kisah-kisah gaib yang belum kejadian. Malam hari ini kita akan baca kelompok kisah yang kedua, masih tentang qasasul ghaib allati waqa'at, kisah-kisah gaib yang terjadi, yang sudah kejadian. Secara khusus temanya adalah tentang kisahnya kita udah mafhum, kita udah maklum, yaitu qissatul Isra. Nabi pernah cerita tentang Isra. Apa itu Isra? Di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kebayang nggak di zaman itu bisa pergi perjalanan, saya nggak tahu berapa kilometer jarak antara Mekah ke Masjidil Aqsa. Berapa kilometer kira-kira? 1000? Lebih kayaknya. Hah? Mungkin kalau di Google bisa kelihatan tuh. Versi Google Map, ribuan kilometer, jarak yang begitu jauh ditempuh oleh seorang manusia itu cuma dalam mungkin hitungan menit. Allah alam bissawab. Qissatul Isra. Nah, kisah yang ke-32 adalah Qissatul Isra. Kata penulis, kata pensyarah, penulis hadis ini ke buku ini, Al-Ustaz Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala, Zahaballahu bi rasulihi bi rihlatin ardiyah, bi rihlatin sallallahu alaihi wasallam bi rihlatin ardiyah ila mautinil anbiya. Allah memberangkatkan Nabi dengan perjalanan bumi ke negerinya para nabi-nabi. Di mana negerinya para nabi-nabi? Di daerah Palestina. Pernah ke Palestina? Mau ke Palestina, bisa gak sekarang orang ke Palestina? Bisa. Yang mau rihlah wisata religi,
masih itu terbuka. Walaupun mungkin ya tadi pemeriksaannya dan lain-lainnya, jumlahnya walaupun masih mungkin, walaupun di tengah sekarang konfliknya masih terus. Ada beberapa, ya banyak mungkin, saya nggak tahu persis, travel yang masih memberikan jasa layanan kalau ada yang mau pergi ke Masjidil Aqsa Palestina. Allah Subhanahu wa taala, zahaballahu bi rasulihi bi rihlatin ardiyah ila mautinil anbiya, ke negeri para nabi. Allah kumpulkan dengan para nabi-nabi di sana. Jadi disebutkan dalam riwayat hadis, Nabi Muhammad, kenapa Allah berangkatkan ke daerah Palestina? Salah satunya untuk berjumpa dengan nabi-nabi terdahulu. Gimana teknisnya? Wallahu alam. Allah hadirkan atau ruhnya dan semua, wallahu alam bisawab. Yang dipahami disebutkan dalam riwayat, kata para ulama, Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa. Ngapain Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa? Salat. Bersama siapa? Bersama para nabi-nabi terdahulu. Siapa imamnya? Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipahami, disebutkan dalam keterangan tersebut. Sebagaimana buku ini juga menjelaskan di dalam pengantarnya. Allah memberangkatkan Nabi ke negeri para nabi. Allah kumpulkan di sana dengan nabi-nabi. Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai imam. Baru setelah itu Allah mi'rajkan Nabi Muhammad ke langit. Allah perlihatkan di sana sebagian min ayatihil kubra, tanda-tanda ayat-ayat besar yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda kebesaran, kebukti keesaan, kekuatan, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi pindah dari langit satu, langit dua. Kita ke langit satu aja kita gak tahu di mana tuh langit satu. Ini sampai dikatakan tujuh langit. Sampai kepada Al-Muntaha. Muntaha itu ujung. Puncaknya, muntaha. Ada orang namanya muntaha. Muntaha akhir, ujungnya. Alladzi lam yajuz ahadun ghairahu, yang tidak ada siapapun boleh ke tempat itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kan disebutkan dalam riwayat, malaikat aja mundur. Cuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ difardukan kepada Nabi salat 5 waktu. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan salat maghrib berjamaah. Kemudian Nabi balik dalam keadaan sehat walafiat dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, mukarraman muazzazan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengantar, kata penulis. Saya akan bacakan teks hadisnya. Mudah-mudahan sabar nih, karena ada 2 halaman lebih hadisnya tersebut, panjang juga hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab Manaqibil Ansar Babul Mi'raj, dan juga di beberapa tempat-tempat lain babnya di dalam Sahih Bukhari. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala di dalam Kitabul Iman Babul Isra. Dari sahabat, teksnya kayak gimana? Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam haddatsahu an lailatin usriya bihi. Nabi menceritakan kepada sahabat tersebut di malam Nabi diisrakan. Jadi kalau misalnya dicari di Al-Quran tentang Isra, ada surat Al-Isra. Kalau ditanya bagaimana tentang Al-Mi'raj, karena kalau di surat Isra itu jamaah kita cuman bacanya subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Segitu doang. Tentang Isra doang. Ada yang nanya, kalau tentang Mi'raj di mana di ayat Al-Qur'an? Kalau hadis jelas. Kalau tentang Mi'raj, maka silakan dibaca surat An-Najm. Di surat An-Najm, di situ ada beberapa ayat yang dipahamin tentang peristiwa Mi'raj. Jadi ada 2 kan, ada Isra, ada Mi'raj. Isra di bumi, Mi'raj levelnya udah lain, naik ke langit. Ayatnya tentang Isra di surat Al-Isra. Ayatnya tentang Mi'raj di surat An-Najm.
Lupa. Iz yaghsha syidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra dan seterusnya tuh. Iz yaghsha syidrata ma yaghsha ada di surat An-Najm. Ada surat An-Najm tentang Al-Mi'raj. Jadi baik Isra dan Mi'raj kedua-duanya disebutkan dalam Al-Qur'an, apalagi di dalam hadis. Apalagi di dalam hadis. Muttafaqun alaih. Jadi kalau ada orang nggak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, berarti nggak percaya dengan Al-Quran, nggak percaya dengan Sahihul Hadisin Nabi, hadis Nabi yang sahih. Karena ini adalah selain tadi di Al-Quran jelas disebutkan, begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, muttafaqun alaihi. Apa kata Nabi dalam sebuah keterangan menjelaskan kepada sahabatnya, menceritakan tentang di malam Nabi di usriya bihi diisrakan, bainama ana fil hatim wa rubbama qala fil hijr, ketika saya ada di daerah Hijr Ismail. Ada Hijr Ismail. Di mana Hijr Ismail? Di Ka'bah. Kalau kita umrah atau kita lihat di Ka'bah itu ada apa ya, setengah lingkaran atau apa gitu. Hijr itu yang nggak boleh sholat di situ, nggak sah, karena itu masuk bagian dalam Ka'bah. Dikatakan kalau mau sholat di dalam Ka'bah boleh gak? Boleh. Sholat apaan? Sholat sunnah. Gak bisa sholat fardu. Kenapa? Ngadep mana situ? Di dalam Ka'bah. Sholat sunnah. Makanya sholat fardu gak sah kalau di dalam Ka'bah. Nabi Muhammad pernah sholat di dalam Ka'bah. Sholat sunnah. Ketika kata Rasulullah SAW, ingat juga jamaah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi ketika Nabi masih di Mekah. Apa yang terjadi ketika Nabi di Mekah? Nabi diapain? Nabi ditekan, Nabi dihina, Nabi dituduh, Nabi dan seterusnya. Berat peristiwa Nabi di Mekah itu, berat. Jadi kalau kita lihat bagaimana kondisi kondisi sosial yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika sebelum peristiwa Isra Mi'raj, itu mungkin bisa dikatakan puncak tantangan, penolakan, perlawanan, siksaan orang-orang kufar Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang membela Nabi wafat. Nabi pergi ke Taif. Sekarang orang kalau umroh Taif. Nabi pergi ke Taif, Nabi juga diusir, ditolak dan seterusnya. Itu berat. Bingung Nabi. Di dalam negeri ditolak, di luar ditolak. Dua orang yang membela wafat, berat. Di saat kondisi itulah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Timingnya begitu tepat, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Sehingga apa istilahnya kalau orang sekarang healing, tahu gak healing? Kalau tepat mungkin istilah healing, tapi Nabi nggak healing. Tapi Nabi dikuatkan, linuriyahu min ayatina. Peristiwa Isra Mi'raj tersebut dalam rangka Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW, benar, engkau ditolak di dalam negeri, orang-orang Quraisy nggak percaya, engkau keluar ke Taif ditolak juga, terus engkau nggak sendirian. Dulu nabi-nabi juga dicoba, makanya dipertemukan dengan nabi-nabi terdahulu, makanya diperlihatkan oleh Allah min ayatina, sebagian daripada ayat-ayat tanda-tanda. Jadi Nabi istilahnya disebutkan, ada pemahaman Nabi dihiburnya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dikasih ketemu tuh dulu nabi-nabi terdahulu, ketemu Nabi Musa, ketemu nabi-nabi sebelumnya. Nabi ketemu ketika di Masjidil Aqsa, kemudian juga ketika Nabi di Mi'rajkan ke langit tersebut. Disebutkan kembali di dalam hadis ini, disebutkan anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam haddatsahu an lailatin usriya bihi qala bainama ana fil hatim, ketika saya ada di Hatim. Apa yang dikatakan, bisa jadi dikatakan Hijr Ismail, muttaji'an, lagi berbaring, mungkin lagi rebahan malam-malam gitu. Iz atani atin faqad qala wa sami'tu yaqul fashaqqa, saya didatangi oleh malaikat atin, seorang ataupun malaikat, ada yang datang kepadaku, kemudian Nabi dibelah dadanya Nabi, ma baina hazihi ila hazihi, faqultu lil Jarut wa ila jambi ma ya'ni bihi, apa yang maksud antara ini dengan ini? Saya tanya kepada Jarut, wa Jarut ibn Subrah al-Basri
At-Tabi'i sahibi Anas, muridnya sahabat Anas yang meriwayatkan hadis ini. Saya bertanya kepada Jarud, maksudnya min sagrati nahrihi ila syi'ratihi. Jadi mungkin dari di bawah leher sampai perutnya Nabi diapain? Dibelek, bahasa saya dibelek. Apa dibelek? Dibelek, diapain dibelek? Ya dibelah gitu, dibelah tersebut. Kayak gimana? Wallah alam bisawab. Ini makanya linuria ini kan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu. Kok bisa di zaman yang belum ada teknologi kedokteran yang. Kemudian min sagrati nahri ila syi'rati wa samin yaqulu min qassi ila syi'rati. Intinya dibelah, dibuka dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikeluarkan fastakhraja qalbi, hatinya Nabi, summa utitu bitastin min zabin mamlu'atin imanan. Kemudian didatangkan dengan bejana dari emas yang penuh dengan keimanan, dicuci, fagusila qalbi. Kayak gimana? Wallah alam bisawab. Ini yang dipahami secara letterleks arti bahasanya tersebut. Dicuci hatinya Nabi itu mahusya sumau'id, dibalikin lagi, hatinya Nabi dicuci, dibersihkan. Terus summa utitu bidabatin dunal bagli wa fawqal himari abyad. Kemudian saya dihadirkan seekor dabah tunggangan hewan, dunal bagli, di bawahnya keledai, tapi di atasnya himar. Himar, bagal dan himar, antara keledai dan himar, mirip-mirip tuh. Mungkin di bawah kuda dan semisalnya. Abyad, warnanya putih. Faqalaul Jarud, kata Jarud, huwal buraq ya Aba Hamzah. Jarud ini muridnya sahabat Anas. Dia tanya kepada gurunya sahabat Anas, itu yang dimaksud buraq? Benar, itulah buraq. Yadau khatwahu inda aqsa tarfihi fahumiltu alaihi. Langkahnya itu, satu langkah itu kepada ujung yang bisa dilihat oleh orang, ataupun paling puncak, paling jauh yang bisa mungkin saksikan. Saya diangkut di atasnya tersebut, dijadikan menunggangi kendaraan tersebut, buraq tersebut. Fantalaqa bi Jibril hatta atas sama dunia. Di sini tidak diceritakan tentang peristiwa bertemu dengan para nabi-nabi. 193. Di sini langsung berbicara tentang kemudian malaikat Jibril membawa saya sampai ke langit dunia. Hatta atas sama dunia fastaftah. Malaikat Jibril istaftah. Apa artinya istaftah? Minta izin dibukakan di langit dunia tersebut. Kata penghuni langit tersebut, man haza? Siapa? Kata Jibril, qala Jibril, saya Jibril. Terus qila wa man ma'ak? Bersama siapa Anda Jibril? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Tanya lagi, wa qad ursila ilaihi? Wa qad ursila ilaihi, apakah dia memang diutus? Kata Jibril, na'am, benar, diutus. Kemudian dikatakan marhaban bihi fa ni'mal maji jaa fa futih. Selamat datang, sebaik-baiknya orang yang datang, kemudian dibukakan. Falamma khalastu fa idza fiha Adam. Siapa yang di langit yang pertama itu dilihat? Kata Nabi, maka di situ ada Nabi Adam. Kata Jibril, haza abuka Adam, ini bapakmu Adam. Fasallim alaihi, ucapkan salam kepadanya. Fasallamtu alaihi, saya ucapkan salam, assalamualaikum ya Adam. Adam itu yaitu tadi Abul Bashar, bapakmu ya. Kita ini anak-anaknya Adam. Faraddas salam, Adam menjawab salam. Summa qala, kemudian kata Nabi Adam, marhaban bil ibni salih wan nabiyyi salih. Selamat datang dengan anak yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian saya naik lagi hatta atas sama as-saniyah, naik ke langit kedua. Fastaftah, malaikat Jibril minta izin. Qila man haza? Qala Jibril, siapa? Jibril. Kata ditanyakan lagi, bersama siapa? Bersama Muhammad. Ditanya apakah udah diutus? Udah. Marhaban, selamat datang. Fa ni'mal maji ja'a fa fata falamma khalastu. Di langit kedua, tadi langit pertama siapa? Adam. Langit berikutnya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Isa itu kan nabi yang terakhir sebelumnya Nabi Yahya dan Nabi Isa.
Fa idza falamma khalastu, saya masuk kata Nabi, ketemu dengan Nabi Yahya Isa, wa huma ibna khalah. Siapa itu Nabi Yahya dan Nabi Isa? Sepupu anaknya bibi, dua anak bibi tersebut. Qala hadza Yahya wa Isa, ini Yahya dan Isa, salam kepada keduanya. Kata Nabi, fasallamtu faradda tsumma qala marhaban. Nabi mengucapkan salam kepada keduanya, kemudian dijawab marhaban bil akhis salih wan nabiy salih. Selamat datang saudara yang saleh dan juga nabi yang saleh. Langit kedua selesai. Lanjut ke langit ketiga. Fastaftah, dibukakan. Minta izin. Kata Jibril, siapa? Man haza? Qala Jibril. Qila wa man ma? Qala Muhammad. Qila wa qad ursilai? Qala na'am. Qila marhaban bihi fa ni'mal majija fa futih. Falamma khalastu, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Hadza Yusuf fasallim, ini Yusuf, ucapin salam. Fasallamtu alaihi faradda. Summa qal, kemudian kata Nabi Yusuf setelah dijawab salamnya Nabi Muhammad, marhaban bil akhis salih wan nabiy salih. Selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Itu langit keberapa? Langit ketiga. Lanjut ke langit keempat. Kemudian sama seperti langit, malaikat Jibril minta izin, fastafta dan seterusnya. Qila wan ma? Qala Muhammad. Aw qad ursila ilaihi? Qala na'am. Qila marhaban bi fa ni'mal majija fa futih. Falamma khalastu, di langit keempat tersebut jamaah, fa idza Idris, Nabi Idris. Ini Idris, fasallim alaihi fasallamtu alaihi, saya ucapkan salam kepada dia, jawab. Kemudian kata Nabi Idris, marhaban bil akhis salih wan nabi salih. Lanjut dari langit keempat ke langit kelima. Fastaftah, malaikat Jibril minta izin. Qila man haza? Qala Jibril. Qila wa man ma? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad ursila? Qala na'am. Qila marhaban fa ni'mal majija. Falamma khalastu fa idza, siapa di langit berikutnya? Di langit kelima ini Harun. Fa idza Harun. Qala hadza Harun fasallim alaihi, ini Harun, ucapkan salam kepadanya. Fasallamtu alaihi faradda tsumma qala marhaban bil akhis salih wan nabiy salih. Dilanjutkan ke langit ke-6. Fastaftah, qila man haza? Qala Jibril. Qila man ma? Qala Muhammad. Qila wa qad ursila? Qala nam. Qala marhaban bihi fa ni'mal maji jaa. Falamma khalastu fa idza Musa. Nabi Musa di langit ke-6. Qala hadza Musa, ini Musa, ucapkan salam kepadanya. Fasallim alaihi, saya ucapkan salam. Nabi Musa menjawab salamnya Nabi. Faradda tsumma qala marhaban bil akhis salih wan nabiy salih. Selamat datang dengan nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Saya lewatin Nabi Musa, falamma tajawaztu baka. Nabi Musa nangis. Ketika di Nabi Musa nangis. Nabi tanya, kenapa nangis? Ma yubki? Kenapa Anda nangis wahai Musa? Kata Nabi Musa, abki, saya nangis, saya sedih. Karena ada seorang gulam bu'itha ba'di, seorang laki-laki yang diutus setelah aku, yadkhulul jannata min ummatihi aktsar mimman yadkhuluha min ummati. Lebih banyak umatnya yang masuk surga daripada umatku, kata Nabi Musa. Itu Nabi Musa udah ngakuin tuh umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umatnya Nabi Musa kan Bani Israel tuh. Bani Israel ada gak sekarang? Ada itu yang ngaku-ngaku negara Israel, yang membantai, yang membunuh orang. Bani Israel yang bagus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bani Israel yang gak bagus, yang membunuh orang, manusia, seperti yang kita saksikan saat ini. Udah Bani Israelnya udah KW berapa, udah gak jelas itu mungkin. Karena kebiadaban, kejahatan yang mereka lakukan kepada manusia. Summa sa'idah, setelah langit ke-6 lanjut ke langit ke-7. Fastaftaha Jibril, malaikat Jibril minta izin. Qila man haza? Qala Jibril. Siapa ini Jibril? Bersama siapa? Bersama Muhammad. Wa qad bu'itha ilaihi, wa qad di riwayat sebelumnya wa qad ursila, zin wa qad bu'itha, sudah dilantik, sudah diutus. Na'am. Qala marhaban bihi wa ni'mal majija. Selamat datang, sebaik-baiknya orang yang datang. Falamma khalastu, saya masuk, saya melihat, saya selesai. Fa'idha Ibrahim, Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Qala hadha abuk, ini bapakmu, Nabi Ibrahim. Fasallim alaihi,
Fasallamtu alaihi faraddas salam. Saya ucapkan salam kepadanya dan dia membalas salam saya. Summa qal, kemudian dia berkata, marhaban bil ibnis salih wan nabiyyis salih. Selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh. Itu berapa lagi itu? 7. Pertama dengan Nabi, siapa pertama? Adam. Yang kedua Nabi Yahya dan Isa. Yang ketiga dengan Nabi Yusuf. Yang keempat dengan Nabi Idris, ya kan? Yang keempat dengan Nabi Idris. Yang kelima dengan Nabi Harun. Yang keenam dengan Nabi Musa. Yang ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selesai 7 langit dengan nabi-nabi yang dijumpai oleh Nabi. Padahal Nabi itu kan banyak. Kenapa cuman berapa Nabi tadi itu? Ya kurang lebih 6-7 tersebut. Kenapa? Nah nanti mungkin karena ya wallah alam bisawab itu. Kenapa Nabi itu banyak? Kenapa nggak ketemu dengan Nabi Nuh? Nabi Nuh termasuk ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh ketemunya Nabi Idris dan seterusnya. Wallah alam bisawab. Dalam kitab Suhaili ada penjelasannya, saya lupa tersebut. Kemudian setelah itu selesai 7 langit tersebut, summa rufi'at li Sidratul Muntaha. Nabi sampai ke yang dikatakan Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Secara bahasa dipahami pohon besar. Bukan golkar ya, bukan pohon besar. Pohon besar, Sidratul Muntaha, pohon besar. Summa rufi'at li Sidratul Muntaha. Kemudian saya dihadirkan, diangkat ke tempat yang dikatakan Sidratul Muntaha. Disebutkan oleh para ulama Sidratul Muntaha, sidr itu dalam keterangan buku kita ini ya katakan nau'un minasyajar, sejenis pohon, sidr, pohon bidara, sidr. Ada tahu pohon bidara? Ada pohon bidara tersebut. Wa Sidratul Muntaha syajaratun 'azimah. Sidratul Muntaha di sini disebutkan para ulama adalah pohon besar yang Nabi lihat di dalam mi'rajnya di langit tersebut. Sumiyat bi Sidratil Muntaha, dinamakan dengan Sidratil Muntaha li'anna ilmal malaikati yantahi ilaiha, karena itu ujung puncak, artinya ilmunya malaikat cuman sampai ke situ doang. Walam yujawiza, enggak ada yang bisa melewatin pohon besar tersebut kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai kepada Sidratul Muntaha, pohon besar tersebut. Terus kata Nabi, fa idza nabquha mislu qilali hajar, buah-buahnya, tahu enggak buahan? Sekarang musim apa buahan? Hah? Mangga sekarang mangga masih banyak. Kalau buah-buah tersebut, ini pohon besarnya, buah-buahnya juga kata Nabi, faida nabqa mislu qilali hajar, buahnya besar-besar. Enggak disebutin kayak gimana buahnya, yang penting besar. Wa idza waraquha, daun-daunnya itu pohon sama dengan daun-daun telinganya gajah. Tahu enggak gajah? Gajah punya daun telinga. Bagaimana daun telinganya gajah? Gede, lebar. Wa idza waraqa mislu adhanil fiyalah, kata malaikat Jibril, hazihi Sidratul Muntaha, ini Sidratul Muntaha. Itu di pohon besar tersebut. Wa idza arba'atu anhar, ada 4 sungai. Ini juga saya enggak bayangin. Kemudian Nabi diperlihatkan 4 sungai. Sungai apa? Cikeas, Ciliwung? Enggak lah. Bukan. Wa idza arba'atu anhar, nahrani batinani wa nahrani zahirani, 2 sungai dalam dan 2 sungai luar. Kemudian saya bertanya kepada Jibril, apa ini 2 sungai tersebut? Kata Jibril, ammal batinani, 2 sungai yang di dalam, fanahrani fil jannah, maka 2 sungai yang ada di surga. Adapun 2 sungai yang zahirani, yang mungkin di luar, itu adalah sungai Nil dengan sungai Al-Furat, Efrat, ada yang namanya Efrat. Di mana sungai Efrat? Di mana? Di Timur Tengah tuh, di Irak atau apa? Nahrul Furat, sungai Tigris, sungai Efrat, tuh ada tuh, sungai-sungai besar. Jadi disebutkan dalam hadis ini sungai Nil. Sungai Nil itu di mana? Sungai Nil di Afrika, kan membelah beberapa negara, bukan hanya Mesir.
tapi juga ternyata Sudan dan juga negara-negara lain tuh yang dibelah ataupun yang dialiri oleh sungai ini. Dua sungai itu yang saya Nil wal Furat. Summa rufi'ali Baitul Ma'mur. Kemudian saya diangkat kepada tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Baitun itu rumah, Ma'mur itu rame, Baitul Ma'mur. Ada di dalam surat At-Tur. Wal Baitil Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Tempat yang di situ malaikat nggak pernah sepi. Summa utitu bina'in min Ma'mur. Ma'murnya apa? Ma'mur bahasa kita. Ma'mur. Ada toko Ma'mur. Apa toko Ma'mur biasanya? Biar rame. Ma'mur itu bahasa kita rame, meramaikan, memakmurkan masjid. Apa artinya memakmurkan masjid? Meramaikan masjid dengan mungkin ibadahnya, dengan pembangunannya, imarah, memakmurkan masjid tersebut. Baitul Ma'mur, rumah yang makmur. Kemudian saya dihadirkan bi'ina'in min khamrin, gelas min khamrin. Di situ ada khamar, dan satu lagi gelas ada susu, dan satu lagi ada asal madu. Fa akhadtul laban, saya milih yang ada susunya. Faqala hiyal fitrah allati anta alaihi wa ummatuk, itu menggambarkan fitrah Anda dan umatmu. Kemudian saya lanjutkan hadisnya, summa furidat alayya salatu khamsina salatan kulla yawm. Kemudian diwajibkan kepada saya 50 salat setiap hari. Faraja'tu famarartu ala Musa, saya balik ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, faqala bima umirta, diperintahkan apa? Kata Nabi, umirtu bi khamsina salatan kulla yaum, 50 salat setiap hari. 50 salat setiap hari. Kata Nabi Musa, inna ummataka la tastati khamsina salatan kulla yaum, umatmu enggak sanggup 50 salat setiap hari. Wa inni wallahi qad jarabtun nas qabla, saya ini udah pengalaman. Kata Nabi Musa, saya ini udah pengalaman. Umatnya Nabi Musa, Bani Israel lebih parah lagi kan. Saya ini udah pengalaman. Wa alajtu bi Bani Israel asyaddal mu'alajah, saya dakwah Bani Israel itu berat. Farji, balik. Fas'alhu takhfif, minta kepada Allah keringanan. Li ummatik, kepada umatmu. Ini Nabi Muhammad ngikutin nasihatnya Nabi Allah Musa alaihi salam yang udah pengalaman. Jadi kita jangan ini juga, jangan sosok mentang-mentang tanya yang pengalaman. Nabi Musa ada pengalaman. Nabi balik, faraj fawada'anni 10, dikurangi 10. Faraja'tu ila Musa, ketemu Nabi Musa, ditanya sama, kata Nabi Musa balik. Sampai dikurangi lagi, Nabi balik 10 lagi. Faraja'tu ila Nabi Musa, kata Nabi Musa sama, pinta kurangin. Fawada'anni 10, dikurangi lagi saya 10. Faraja'tu ila Musa, balik ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, balik. Kemudian Nabi balik, fa umirtu bi 10 salawatin kulla yaumin. Diperintahkan 10 salat setiap hari. Kata Nabi Musa, balik lagi. Faraja'tu, sampai Nabi balik sehingga diperintahkan cuman 5 salat setiap hari. Saya balik kepada Nabi Musa, kata Nabi Musa, dengan apa perintahnya? Dengan 5 salat setiap hari. Kata Nabi Musa, inna ummataka la tastati, umatmu enggak sanggup 5 salat kulla yaumin. Saya udah pengalaman karena ini qad jarabtun nas qablaka wa alajtu, saya hadapin Bani Israel asyaddal mu'alajah, susah berat. Minta farji ila rabbik fas'alhu takhfif li ummatik, balik kepada Tuhanmu, kepada Allah, minta keringanan. Sa'altu rabbi, kata Nabi Muhammad, saya udah minta kepada Allah sampai saya malu. Hatta stahyaitu, sampai saya malu. Sa'altu rabbi hatta stahyaitu walakin arda wa usallim, ya udah saya rela, ada ridho dengan 5 dan saya pasrah wa usallim. Sudah lewatin Nabi Musa, pada udah 5 ini Nabi Muhammad gak turutin nasihatnya Nabi Musa. Karena apa? Kata Nabi, istahyaitu, saya malu, saya terima wa usallim. Falamma jawaztu, saya lewatin Nabi Musa, ada seruan nada munadhin, amdaita faridati wa khaffafta an ibadi. Ada seruan, ada suara, engkau telah terima ketetapanku, kewajibanku, dan engkau telah ringankan buat umatku. Wa khaffafta an ibadati. Itu hadisnya. Takhrir, itu selesai hadisnya. Panjang hadisnya.
Saya bacain teks hadisnya itu doang. Belum bacakan keterangannya tentang hadis peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa itu tadi banyakan peristiwa Mi'rajnya. Peristiwa Mi'rajnya tidak disinggung dalam riwayat ini tentang peristiwa Isra-nya, kecuali dengan dihadirkan kepada Nabi Buraq. Tidak diceritakan dalam riwayat ini tentang bagaimana Nabi diperjumpakan dengan nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi terdahulu yang Nabi ketemu ketika peristiwa Isra tersebut. Nabi salat bersama mereka. Jamaah rahimakumullah, innamashtadda. Nah, ini keterangannya tersebut, keterangan hadisnya tersebut yang nanti mungkin insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya tentang pelajaran-pelajaran. Dari hadis ini penulis rahimahullahu taala mencantumkan 36 pelajaran. 36 ibratul hadis wa fawaid wa ahkam. Gak akan keburu kita baca pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kesempatan berikutnya. Cuman di sini tadi sebagaimana disampaikan, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, kondisi keadaan Nabi berat. Apa kondisi keadaan Nabi? Wafatnya pamannya, kemudian wafatnya istrinya, kemudian penolakan, kemudian Allah menghibur Nabi Muhammad SAW dengan sebuah perjalanan ardiyah ila Baitul Maqdis, kemudian perjalanan alawiyah, jadi perjalanan bawah bumi, kemudian perjalanan langit ila samawatil ula. Di dalam semua perjalanan tersebut, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, linuriyahu. Jadi kata para ulama, peristiwa Isra Mi'raj tersebut tujuannya apa? Tujuannya sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan kepada Nabi Muhammad daripada tanda-tanda, ayat-ayat kebesaran ataupun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina. Hari ini kita menyaksikan begitu banyak tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Azza billahi taufik. Demikian yang bisa disampaikan, insyaallah kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ya zal jalali wal izzah unsur ikhwanana fi Gazzah, fi Filistin. Allahumma shfi mardahum, dawi jarhahum, wa taqabbal syuhada'uhum. Allahumma thabbit aqdamahum, unsurhum 'alal yahudil zalimin, unsurhum 'alal yahudil mujrimin. Arina fihim ajaiba qudratika ya qawiyya matin. Anzil 'alaihim ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin. Ushdud wat'ataka 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma farrij hammal mahmumin, nafis karbal makrubin, ishfi mardana wa mardal muslimin, iqdid dayna 'anil madinin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limuallimina wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.